kita persiapkan bantuan transportnya. Walaupun tidak besar, mudah-mudah itu bisa tambahlah untuk transportasinya seperti itu. Nah, angkanya berapa? Mereka masih rapat, Bu. Kenapa ini harus segera saya adakan? Karena saya berharap September anak-anak sudah magang. Ya, pada udah nanya, Bu, jadi tidak anak-anak masuk kerja? Jadi kapan itu? September. Ya, dalam pelaksanaan magang ini mohon izin kepada ibu-ibu, apakah ini boleh untuk diikutkan magang dalam kegiatan ini? Boleh? Boleh. Boleh. Jadi itu yang pokoknya kalau boleh, baru kita lanjutkan. Kalau akan dimagangkan oleh pembina Asia dalam rangka untuk persiapan kerja, di mana anak-anak kan sudah sekolah, sudah belajar keterampilan, semuanya sudah nih kan kita semua, atau sudah khusus juga dibiarkan kan, karena setiap kalau habis ujian sudah selesai pengumuman pasti akan disampaikan. Ibu-ibu kalau misalnya kita anak-anak bisa khusus di BLK setelah fokus apa sesuai dengan minat dari Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menambah rasa semangat dan bahagia hari ini, mari kita tepuk tangan semua dulu. Ya, semoga energi ini mengalir hari ini bisa membuat semangat, karena ini jam-jam malam ngantuk ya. Tapi insya Allah dengan semangat kita siang hari ini kita akan bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan ikhlas. Oke, sebelum kita melaksanakan ke acara selanjutnya, kita kenalan dulu untuk moderator, untuk pemateri atau yang memberi paparan nanti adalah Ibu Rita Yusnaini. Sudah kenal sama Ibu? Sudah ya, karena beliau adalah kepala sekolah di sekolah luar biasa Kabupaten Langkat selama 10 tahun, 14 tahun, 14 tahun luar biasa, 14 tahun mendidik, mengabdikan diri untuk anak-anak luar biasa ini bersama dengan guru-guru dari SLB ada sejumlah 18 orang, benar Bu? Benar? Luar biasa, semua tepuk tangan dong untuk ibu kita dan guru-gurunya. Dan beliau alhamdulillah tahun ini bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Lahat, Dr. Haja Laila MKes bersinergi bersama SLB untuk memberikan manfaat. Kadang-kadang selama ini saya sempat putus asa kalau dia sedang ngamuk, Bu. Kami kemana ke budak ini? Nah kemana ke? Terus nak diudahin kemana? Uang udah ke nerima kan, sedangnya pikirannya itu siang malam kapan begawi, Bu? Saya bang cari pikir kapan Bu begawi kayak itu. Nah bingung aku, Bu. Nah dengan adanya program ini mungkin ada solusinya, sudah kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di hal ini, terutama kami dekat sama Borobudur, Bu. Dan rumah kami di depan Borobudur, sama Ibu Plas juga dekat ya. Nah mungkin apakah di Borobudur, kan Borobudur itu tidak mesti jahit, Bu ya. Nah nyusuni apa baju ya banyak ya, ada mesinnya juga di sana ya. Motor nanti kan diajari kan. Nah ya dengar sahabat, itu anak saya ini tuli, Bu. Kata dokter telinganya itu gendangnya itu tebal, lahirnya prematur cuma 8 bulan, jadi belum sempat dibelikan alat bantu, Bu. Dulu pernah dibawa ke Palembang, sudah dites ya, ini meledak katanya. Nah sekarang ini belum, Bu. Nah yang ngomong kan misalnya apa rezeki apa siapa, misalnya cari berdua, cari budak-budak ini sama atau dewe-dewean atau ada kawannya ya boleh. Selanjutnya boleh. Karena gini, Bu, untuk selanjutnya kan tidak mungkin dia bergantung kepada kawannya. Ya, tinggal ini aja kepada pimpinan perusahaan itu ya, kita minta harus itu ada perusahaan itu harus dimengerti. Karena anak kita tidak mungkin jodoh sama bos, kawannya tidak mungkin lah. Jadi kita mulai dari sekarang kita belajar untuk sendiri gitu. Nah, tapi di lingkungan video kerja tuh ada misalnya
dia harus dipercaya. nggak usah. Jadi kalau di situ cuma terima satu, kami nggak boleh masukin dua. Tapi kalau di situ bilang bisa terima dua, kita bisa masukin dua. Kalau di situ bisa terima tiga, ya kita masukin tiga. Tapi nggak boleh hari-hari dia mintanya tiga, kan gitu. Jadi nanti bisa kita masukin tiga. Nah, Sawal ini katanya kemarin bisa bibir kan? Nah itu kalau bibir gimana kalau pendengaran? Orang tuanya Putri. Putri ini memang tunarungu dari lahir dan selama dari umur 1,5 tahun itu sudah terapi bicara, makanya Putri bisa ngomong, kemudian bisa melihat gerak bibir untuk berkomunikasi. Jadi saya menanggapi apa yang diutarakan ibunya Sawal, karena saya begitu dilahat inilah saya baru mengerti, Bu. Jadi ketakutan ibunya Sawal ini bukan masalah dikucilkan, dicuekin, bukan itu, Bu, yang jadi masalah. Saya aja kalau Sawal ke rumah, saya itu bingung mau ngomong apa, karena saya nggak bisa bahasa isyarat. Saya terbiasa dengan Putri ya ngomong seperti ini. Begitu teman-temannya dari SLB, dari Sawal, sama lagi dari Septi, kalau ke rumah saya itu bingung, Bu, gimana caranya saya ngomong sama mereka. Jadi bukan masalah dicuekin dan tidak dicuekin atau dibully, bukan itu sebenarnya permasalahannya. Permasalahannya adalah bagaimana komunikasi antara pekerja dan yang menerima kerja. Nah itu yang mungkin akan difasilitasi oleh guru-guru SLP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi dengar ibunya Sawal ingin membelikan alat bantu dengar. Mohon maaf Ibu, saya menurut apa pengalaman saya selama ini tidak semudah itu anak tunarungu dari kecil tahu-tahu dipakai alat bantu dengar. Bayangannya seperti ini, kalau ada orang Inggris aja deh kesini sekarang ngomong, saya dengar, tapi saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya nggak ngerti orang ini ngomong apa, walaupun saya dengar. Nah, jadi kalaupun nanti anak-anak ini diberikan alat bantu dengar, tidak selesai saat itu juga masalahnya. Dia tahu ini meja, jadi dia harus belajar dengar dulu meja. Oh, kalau orang ngomong meja. Sebagai program inklusi lahat ini yang memfasilitasi kami, karena Putri ini juga sudah melamar di lahat ini sudah gak kurang, sampai jadi tukang fotokopi pun dia melamar dan tidak diterima karena dia tunarungu. Makasih. Memang masih ada sisa pendengarannya. Iya, masih ada sisa pendengarannya. Kalau tadi ngomongnya harus kuat, memang harus kuat, tapi dia bisa kok pendengarannya masih bisa ngomong. Ya, Ibu dari Hernandez Pramudia. Di sini kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Ibu Haja Dr. Laila dengan anak kami Arya yang telah membekali magang anak difabel. Sebenarnya selaku orang tua Bu sama rasa mau kemana anak ini. Kebetulan anak saya ini diajak Pak Alia, apa namanya itu, waktu muda gadis ya. Itu rasa syukurnya ya Allah, alhamdulillah. Anak saya itu besar kalau hadiran kita ya. Bisa apa enggak. Tapi kita serahkan kepada Allah bahwa anak kita itu bisa. Jangan dikatakan kok takut, saya tidak pernah takut. Nah, mengenai dari Ibu Sawal tadi ingin beli apa? Alat bantu dengar tadi. Saya itu sudah ke dokter Ablagani Palembang di Geraha. Itu ya. Tidak bisa.
karena anak saya itu daerah ya, tunang. Jadi walaupun beli itu jelas dia nggak bisa dengar karena itu cuma getaran. Kita bersabar, mungkin ada nanti solusinya, Maha Kuasa itulah ya, berdoa gitu. Kemudian saya itu ya besar terima kasih hari ini Ibu, kalau seandainya mendapat emas enak lainnya Bu daripada dapat emas, karena anak saya itu berarti ada harganya Bu, ada untuk apa namanya itu, gimana ya cara itu, untuk kebiasaan dia sehari-hari, ada untuk dia bekerja. Kalau saya bekerja di mana saja, yang penting dia berlatih dulu Bu. Ini yang kami nanti selaku orang tua. Terima kasih Ibu Dr. Haja Laila, Ibu Rita yang telah membimbing, Pak Arya telah membimbing anak saya. Itu rasa syukur saya hari ini. Kalau bisa mekek ke hari ini. Saking terima kasihnya, ya Bu. Gitu. Nah itu saja kepada ya. Ya. begitu aja. Pantunnya aja pantun sudah. Mereka kabel bukan sembarang kabel. Pantun saya katakan itu bukan kalian. Kabel istimewa dibawa kemana-mana Surabaya. Difabel bukan sembarang difabel. Difabel kita kalau kita ke surga. Itu para pengusaha dan bisa ngomong apa-apa lagi Bu. Kebutuhan khusus katanya apa? Masa ya? Tadi kan masa bisa tempat limbah, bisa di tempat dan hari tadi ya, dua tempat itu nanti salurkan nanti mereka terima yang mana, kita terima nanti taruh kita dari tadi ya. Suruh panggil Jumat mau? Ya, saya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 26 Agustus 2024 di sore hari kita menyelesaikan semua pertemuan kita, yaitu pendampingan magang bagi anak-anak difabel kita. Kita berdoa bersama semoga Allah memudahkan prosesnya dan anak-anak kita bisa magang sesuai ketentuan yang berlaku di tempat pengusaha-pengusaha yang memang sudah menyediakan tempat magang, dan moga-moga setelah magang nanti anak-anak kita bisa diterima bekerja di tempat-tempat tersebut. Semoga Allah menolong kita selalu dalam kebaikan. Terima kasih banyak. Semangat anak-anak, semangat para ibu dan orang tua. Terima kasih guru dari SLB dan Ibu Kepala Sekolah SLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.